Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya ya. Jadi ini tuh video kemarin 17 Agustus. Ini tuh di perumahan saya ya, ngadain kayak lomba-lomba gitu. Sebenarnya lombanya banyak banget ya, cuman yang di videoin sama Pak suami itu pas lomba makan kerupuknya aja. Nah, ini anak-anak udah mulai jalan, Masya Allah. Teman-teman tahu nggak, di jalan ya roda sepedanya Alia itu copot, jadi Alia ngambek. Sedangkan ayahnya kan jadi panitia ya, jadi ayahnya udah ada di depan. Kalau saya ada di tengah-tengah sama Alia pas ban rodanya Alia itu copot. Ya mau nggak mau Alia nangis gitu. Terus habis itu Alia nggak mau turun, malah nangisnya tambah kenceng, minta ke ayahnya. Kan nggak mungkin banget misalkan saya lari ke ayahnya, kan orang ayahnya aja udah di depan. Dan akhirnya Alia turun dari sepedanya saya bawa gitu, terus Alia jalan kaki. Ya mau gimana lagi, namanya juga sepedanya rusak, nggak ada yang tahu juga kan. Nah, habis itu untuk lomba yang pertama ini lomba makan kerupuk, dan antusias anak-anak yang ada di perumahan juga pada seneng gitu ya, lumayan banyak yang ikutan. Kurang lebih kemarin kata panitia anak-anak itu ada sekitar 200 lebih gitu. Nah, kalau untuk lomba ibu-ibunya itu diadakan sekitar jam 2 siang. Masya Allah, semangat ya bu-ibu, masih panas-panas disuruh lomba pula. Tapi alhamdulillah ibu-ibunya banyak yang ikutan. Kalau saya pribadi itu jujur di rumah aja. Karena kalau mau berdiri lama-lama di panas-panasan kayak gini saya nggak kuat gitu. Nah, untuk hadiahnya semua rumah di perumahan saya itu dapat. Cuman emang hadiahnya teman-teman bisa ngeliat sendiri ya kayak gitu. Kata panitia tuh nggak apa-apa hadiahnya kayak gini, yang penting semuanya itu dapet. Betul apa betul? Betul banget dong pastinya ya. Nah, sebenarnya untuk video masak-masaknya itu di pagi hari sekitar jam 6 pagi. Cuman emang sengaja banget ini video masak-masaknya saya taruh setelah video lomba-lomba. Nah, untuk masak-masaknya kali ini saya pengen masak sayur asem. Tapi seperti biasa ya, sebelum saya tuh masak sayur asem, saya merayu Pak suami dulu biar Pak suami tuh mau makan sayur asem. Kalau kata Pak suami mah, masak kok sayur asem, sayur kemarin bu, masak ya sayur yang enak gitu loh. Ya iya sih ya, namanya juga sayur asem kan, kayak sayur kemarin gitu. Kalau saya ngerayu Pak suami biar Pak suami mau makan sayur asam tuh kayak gini, ya mau nggak saya masak sayur asam? Ya pasti jawaban Pak suami nggak mau sih ya. Terus saya bilang lagi kayak gini, katanya kamu pengen lihat istrinya itu makan sedap, makannya banyak banget. Ya udah, berarti saya masak sayur asam. Karena kalau saya tuh masak sayur asam beneran deh saya tuh makannya banyak banget. Terus kata Pak suami, ya udah deh sana masak sayur asam. Sebenarnya Pak suami agak kurang suka sih ya sama sayur asam, tapi demi istrinya lahap makan, Pak suami mau gitu saya masakin sayur asam. Untuk sayur asemnya di sini saya pakai sayuran yang saya suka aja biar semuanya itu kemakan. Jadi ada labu siam, ada kacang panjang, ada terong, terus juga ada jagung manis, terus saya kasih daun melinjo. Untuk daun melinjonya ini emang sedikit banget ya, tapi nggak apa-apa, yang penting buat pelengkap aja. Untuk jagungnya ini tuh keras banget ya, jadi ini pisaunya saya pakein ulek-ulek gitu biar nanti bisa kebelah. Apa sih ya bahasa Indonesianya ulek-ulek? Aduh Jen, Bunda Alia lupa lagi. Maaf ya teman-teman semua. Nah, lanjut lagi. Untuk tempenya ini saya ngegoreng secukupnya aja buat satu kali makan. Nah, nanti misalkan mau makan lagi baru saya tuh ngegoreng tempe ataupun tahu lagi. Untuk airnya ini udah mendidih, jadi langsung saya masukin aja sayur-sayuran yang tadi udah saya potongin. Saya kasih lengkuas sama dikasih salam biar wanginya itu tambah enak. Tapi teman-teman tahu nggak, waktu saya lagi masak sayur asam, pas saya udah masukin tuh sayurannya, saya baru inget, walah ini mah nggak ada asamnya, nggak nikmat gitu kan, misalkan sayur asam nggak ada asamnya.
Sebenarnya di samping rumah saya sebelah sana juga ada belimbing wulu, cuman balik lagi sama pribadi masing-masing ya. Kalau saya emang kurang suka sayur asem pakainya belimbing wulu, jadi masih suka pakainya itu asem yang mentah. Jadi dengan terpaksa tadi saya minta tolong sama Pak suami buat ngebeliin asem. Nah, biar Pak suami nggak malu belinya asem aja, jadi saya mintain tolong gitu sama beli kerupuk. Alhamdulillah Pak suami mau ya saya mintain tolong, jadi Pak suami langsung cus pergi. Nah, untuk bumbu sayur asemnya di sini saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, dipakein kemiri, sama waktu ngelek dikasih garam biar gampang. Untuk bumbu tambahannya saya kasih lagi garam agak banyakan, terus saya kasih royco sedikit aja karena ini royconya juga mau habis. Terus saya kasih gula, dikasih bicin, udah kayak gitu aja untuk bumbu tambahannya. BTW kalau saya tuh lagi masak sayur asem, lumayan ada beberapa yang komen sama saya katanya kayak gini, Bunda Alia cobain deh kalau lagi masak sayur asem pakainya itu bumbu racik. Sebenarnya saya pribadi itu kurang suka ya, misalkan lagi masak sayur-sayuran kayak gini pakainya itu bumbu racik kah ataupun bumbu instan. Kalau saya pribadi, kalau saya bisa nih, saya lebih baik ngulek sendiri ataupun ngeracik bumbu-bumbu sendiri gitu. Tapi terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngasih saran sama saya suruh nyobain bumbu racik. Mungkin untuk saat ini belum, nggak tahu nanti ya bakal saya cobain atau enggak. Oke, untuk dapur saya kayak gini ya tampilannya. Untuk cucian piring tadi tuh nggak banyak, jadi langsung saya cuci aja, tapi emang nggak saya videoin. Dan untuk ngegoreng tahu tempenya saya bumbuin pakai royco. Ini di bagian bawah udah mateng, jadi lagi saya bolak-balik. Kalau lagi ngegoreng tahu sama tempe yang nggak saya tepungin kayak gini, itu emang sampai bener-bener kering ya biar nikmat. Dan alhamdulillah ini Pak suami udah nyampe rumah, jadi asemnya langsung saya minta. Malah Pak suami bawa banyak banget nih jajanan, ada susu kedelai seperti biasa, karena semenjak saya hamil Pak suami tuh rajin banget ya ngebeliin saya susu kedelai, sama Alia tadi juga beli roti-rotian. Untuk asemnya tadi juga langsung saya masukin ya ke dalam panci, karena emang sayurannya kan udah pada lunak semua. Waktu saya masukin asem mungkin nggak lama kemudian, sekitar 10 menit saya matiin kompornya. Nah, untuk tempenya tadi udah saya angkat karena tempenya udah kecoklatan banget, dan tahunya ini baru saya angkat karena emang tahunya itu baru kering. Dan untuk wajannya ini saya ambil, saya ganti pakai wajan legendaris buat nanti ngegoreng sambal. Untuk cabai-cabeannya ini ada cabai setan, cabai merah keriting, tomat sama bawang merah. Saya goreng, saya tutup pakai tutup panci biar nanti cabainya itu nggak meletok kemana-mana. Sambil saya ngegoreng cabai-cabean, di sini juga saya sambil ngeracik ini buat nanti sambalnya. Saya pakein terasi yang kemarin udah saya goreng, terus saya pakein garam, micin, sama dipakein gula jawa. Waktu saya ngambil gula jawa tadi, tangan saya udah cuci tangan ya, jadi tangan saya udah nggak bau terasi lagi. Dan untuk tempe tahunya udah saya taruh di piring, cabai-cabiannya ini juga udah mateng, jadi langsung saya taruh aja di cobek dan siap buat saya ulek. Nah, ini minyaknya saya biarkan dulu karena minyaknya itu buat ngegoreng ikan asin yang kemarin saya beli di pasar. Kata teman saya sama kata penjualnya, ikan asin itu enak banget rasanya. Makanya saya nyoba beli, dan untuk harganya itu juga lumayan ya. Kemarin saya beli 3 iris harganya itu 10.000. Dan waktu saya coba ini ternyata emang iya bener ikan asinnya itu enak, jadi nggak terlalu asin banget. Terus ikannya itu kayak pulen gitu loh. Tapi kalau saya kurang tahu ya nama ikan asin yang tadi saya goreng itu apa, karena ikan asinnya itu iris-irisan kayak gitu. Dan untuk sayur asemnya ini udah mateng, jadi mau langsung saya masukin aja ke dalam mangkok. Jadi ngambilnya secukupnya aja buat 1 kali makan. Untuk masakan saya kali ini juga nggak ada ikan-ikanannya ya. Tadi saya nawarin sama Pak suami kira-kira mau nggak ngegoreng lele ataupun bawal ataupun ikan tongkol gitu. Terus katanya Pak suami nggak usah lah, udah lauknya kayak gitu aja. Nah, untuk lauknya saya udah matang semua. Jadi di sini ada sayur asem, ada sambal, ada tempe, ada tahu, sama ada ikan asin. Masya Allah, walaupun kayak gitu nih, beneran deh nikmat banget. Pas siang hari Pak suami juga nggak makan di rumah. Pak suami sempat pulang dulu, terus ngomong sama saya kayak gini, Bun, ayah nggak makan di rumah, ayah mau makan bareng-bareng sama panitia gitu.
Karena kan Pak suami saya emang lagi jadi panitia, jadi Pak suami makan bareng-bareng sama teman-temannya di sana. Nah, kalau saya mah masih tetap makan di rumah. Dan tiba-tiba waktu Pak suami saya pulang sekitar jam 1 siang, Pak suami saya kan langsung mandi nih. Ya emang sih Pak suami saya udah ngadem dulu, karena kan posisinya emang panas banget ya di luar tuh. Udah ngadem lumayan lama, terus Pak suami saya mandi, habis mandi Pak suami saya sholat, habis sholat kan langsung istirahat. Nah, pas saya tuh megang Pak suami, itu badannya anget. Jadi mungkin Pak suami tuh kayak kecapean kali ya, dari kemarin-kemarin pulang kerja shift pagi itu kan emang habis maghrib. Terus nanti malamnya itu kayak jadi panitia lagi sih buat menilai gang gitu, gang mana yang paling rame nih merayakan 17-an. Kalau gangnya saya mah sepi ya, jangan ditanya deh. Jadi kalau ada hari-hari tertentu kayak gini, Pak suami saya tuh emang lumayan sibuk banget. Dan kemarin waktu badannya panas, saya sempat khawatir gitu, karena kan besoknya kerja ya. Takutnya Pak suami malah panasnya itu nggak sembuh. Malam-malam juga masih panas, terus saya suruh minum paracetamol gitu, sama minum laserin, karena kan Pak suami saya juga batuk. Pas pagi-paginya tadi hari Kamis, saya nanya lagi sama Pak suami kira-kira mau berangkat kerja apa enggak, karena emang posisinya Pak suami saya sih belum terlalu fit sih ya kalau saya ngelihat. Tapi kalau Pak suami ya udahlah saya berangkat aja gitu, karena dari kemarin itu emang udah izin terus, jadi malu misalkan mau cuti kerja. Dan ya udah, alhasil Pak suami hari ini berangkat kerja. Mudah-mudahan aja Pak suami di pabrik kuat gitu ya. Tapi alhamdulillah tadi saya tanya, katanya Pak suami baik-baik aja gitu. Tadi sebelum berangkat kerja seperti biasa sarapan dulu di rumah, terus saya suruh minum obat paracetamol sama laserin juga gitu. Oke, lanjut lagi ya ke videonya. Saya udah lumayan ngos-ngosan nih karena dari tadi ngomong terus ya, walaupun ngomongnya cuma di durasi 12 menit aja, tapi hawanya tuh kayak ngos-ngosan banget gitu loh, kayak orang lari-lari. Jadi pas saya pulang nemenin Alea sepeda santai, nggak lama kemudian saya tuh istirahat. Pas di sore harinya saya juga udah bebersih rumah. Pak suami saya mah masih istirahat ya, jadi nggak ngebantuin saya pas hari libur buat beberes rumah. Terus sekitar jam 5-an saya tuh nyetrika. Setrikaan saya sih nggak terlalu banyak ya, selesainya juga cepet, cuman 40 menitan aja kalau nggak salah. Kalau saya pribadi, misalkan badan saya fit, saya mah pengennya mengerjakan semuanya ya. Tapi misalkan kepala saya udah pusing nih, waduh rasanya itu kayak nggak pengen ngapa-ngapain. Cuman kalau rebahan terus juga rasanya kayak pusing. Tapi kalau nggak rebahan, capek, kan angel ya. Ya udahlah, sampai sini aja ya video saya. Mohon maaf banget kalau saya ceritanya panjang banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.